warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, para jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Al-Wajibat. Kita masih membahas macam-macam kufur akbar. Kufur akbar yang ketiga, kufur syak, kufur karena ragu. Dalilnya firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Kahfi ayat 35 sampai ayat 38. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma azunnu an tabida hadhihi abada. Dan dia memasuki kebunnya dalam keadaan menzalimi dirinya. Ia berkata, aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya. Wa ma azunnu sa'ata qa'imatan wala irruditu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Dan aku tidak mengira hari kiamat itu akan datang. Jika aku dikembalikan kepada Rabbku, niscaya aku akan mendapati tempat kembali yang lebih baik daripada kebun-kebun ini. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billazi khalaqaka min turabin summa min nutfatin summa sawwaka rajula. Kawannya yang mukmin berkata kepadanya sedang dia bercakap-cakap dengannya, apakah kamu kafir kepada zat yang telah menciptakanmu dari tanah, kemudian dari setetes mani, lalu dia menjadikan kamu seorang laki-laki yang sempurna. Lakinnahu Allahu Rabbi wa la usyriku bi Rabbi ahada. Tetapi aku percaya bahwa dialah Allah Rabbku dan aku tidak menyekutukan seorang pun dengan Rabbku. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemarin sudah kita jelaskan bahwasanya kufur ini, kufur syak, sangat berbahaya sekali, khususnya di zaman kita ini, di mana banyak kebodohan dan syubhat. Wa qalla fihi al-ilmu an-nafi wal yaqinu as-shadiq. Dan minim ilmu yang bermanfaat dan keyakinan yang benar. Artinya di zaman kita ini sangat dimungkinkan seseorang ragu terhadap agamanya. Jadi sangat dimungkinkan seseorang ragu terhadap akidah, ragu terhadap tauhid, ragu terhadap iman, dan seterusnya. Mungkin dia jahil atau dia terkena syubhat, kemudian dia ragu, sehingga dia jatuh dalam kekufuran ini. Wasyak huwa taraddud.
Syak adalah ragu atau bimbang. Wa diddu dzalik al-yakin, lawannya al-yakin. Ragu lawannya yakin. Orang yang ragu adalah orang yang tidak yakin dalam membenarkan para rasul dan mendustakan mereka. Jadi dia tidak membenarkan para rasul dan juga dia tidak mendustakan mereka. Ini namanya orang yang ragu. Bal yasukku fi amrihim wal iyadzu billah. Ya, tetapi dia ragu. Wa hadza la yastamiru syakkuhu illa idza alzama nafsahu al-i'rad. Keraguannya ini tidak akan berlanjut kecuali jika dia mengharuskan dirinya untuk berpaling. Mengharuskan dirinya untuk berpaling dari melihat tanda-tanda kebenaran para rasul secara global. Jadi kalau dia tidak melihat tanda-tanda kebenaran para rasul, maka keraguan dia akan tetap dan bisa jadi bertambah ragu terhadap kebenaran para rasul. Dia tidak mau mendengarnya dan tidak mau menolehnya. Adapun jika dia mau menoleh kepadanya dan mau melihatnya, fa innahu la yabqa ma'ahu syakkun, maka akan hilang darinya keraguan. Jadi dia, ya, kalau ada orang ragu terhadap kebenaran para rasul, yang dia lakukan apa? Melihat kembali bukti-bukti kebenaran para rasul. Kalau Rasul kita ya Rasul Muhammad. Siapa yang ragu terhadap Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia harus melihat bukti-bukti kebenaran Rasul Muhammad. Ada banyak bukti, ya. Mungkin kalau kita di zaman sekarang, kita bisa lihat apa yang Nabi sabdakan itu benar-benar terjadi. Misalnya Nabi mengatakan tentang tanda-tanda kiamat, ini terjadi semuanya. Tanda-tanda kiamat kecil, banyaknya pembunuhan. Sekarang banyak pembunuhan, banyaknya perempuan daripada laki-laki. Ini terjadi semuanya. Apa yang Nabi sabdakan benar-benar terjadi. Ini salah satu bukti kebenaran Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau dia membaca Al-Quran, ya, wahyu yang dibawa oleh Nabi atau yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga baca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya keraguan di dalam dirinya itu hilang, berubah menjadi apa? Yakin. Fa inna dilalataha ala sidqi kadilalati syamsi ala nahar. Kata penulis, karena penunjukannya terhadap kebenaran para rasul, artinya dalil-dalil tersebut itu seperti sinar matahari di siang bolong, sangat jelas. Dalil-dalil tentang kebenaran para rasul atau bukti-bukti kebenaran para rasul itu seperti matahari di siang bolong, sangat jelas. Baik, dalil yang dibawakan oleh penulis surat Al-Kahfi ayat 35 sampai ayat 38. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa dakhala jannatahu,
dan dia masuk kebunnya. Siapa di sini? Orang yang Allah berikan kebun kepadanya. Dia masuk ke dalam kebunnya, wa huwa zalimun li nafsihi, dalam keadaan dia menzalimi dirinya dengan apa? Dengan kekufurannya, penentangannya, kesombongannya, dan pengingkarannya terhadap hari kiamat. Zalim di sini zalim yang sejajar dengan syirik. Qala ma azunnu an tabida hadhihi abada. Dia mengatakan, aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya. Wa hadza iktirarun minhu. Ya, dia terpedaya dengan kebunnya. Lamma ra'a fi jannatayhi al-mutaqaddim dzikruhuma min az-zuru' was-simar wal-asjar wal-anhar. Tatkala dia melihat ya tanaman, buah-buahan, pohon-pohon dan sungai-sungai yang ada di sekitar kebunnya, lalu dia apa? Dia terpedaya. Orang mukmin ya, kalau dia kaya misalnya, orang yang beriman kalau dia kaya, dia melihat kekayaannya, kemudian dia mengatakan, ini hanya sebentar, ini dari Allah dan sifatnya sebentar. Berbeda dengan orang kafir atau orang yang ragu. Orang yang ragu atau orang kafir, ketika dia melihat kekayaannya, maka dia apa namanya? Dia akan mengatakan, ini nggak akan binasa selama-lamanya. Saya akan memiliki kekayaan ini selama-lamanya. Sebagaimana orang ini, dia terpedaya, dia tertipu dengan kebunnya. Tatkala dia melihat tanaman, buah-buahan, pohon-pohonan dan sungai yang ada di kebunnya. Zanna annaha la tafna wa la tafruq wa la tahlik wa la tatlifu abada. Dia mengira bahwasanya kebun-kebun itu tidak akan punah, tidak akan binasa dan tidak akan hancur selama-lamanya. Wadzalika likillati aqlihi wa dha'fi yakinihi wa ijabihi bil hayatid dunya wa zinatiha wa kufrihi bil akhirah. Yang demikian itu karena likillati aqlihi, karena akalnya yang minim, kemudian keyakinannya yang lemah, kekagumannya terhadap kehidupan dunia dan perhiasannya, serta kekufurannya terhadap akhirat. Dia mengatakan seperti ini karena tadi akalnya yang minim, keyakinannya yang lemah, kekagumannya terhadap kehidupan dunia dan perhiasannya, serta kekafiran dia terhadap akhirat. Saya akan miliki ini selama-lamanya. Menurut saya ini tidak akan binasa selama-lamanya. Walihadza qal, oleh karena dia mengatakan, wa ma azunnu sa'ata qa'imatan. Aku kira hari kiamat tidak akan datang. Aikaina, tidak akan terjadi. Kayaknya enggak ada kiamat ini. Ya, ketika dia melihat kebun-kebunnya, dia mengatakan, kayaknya enggak ada kiamat. Ini bahaya dunia ya. Dunia itu kadang membuat seseorang terpedaya, tertipu. Wala iruritu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Jika aku dikembalikan kepada Rabbku, artinya jika kiamat itu ada, la ajidanna khairan minha munqalaba, maka aku akan mendapati
yang lebih baik di sana daripada kebun-kebun ini. Jika terjadi pengembalian kepada Allah, artinya jika aku dikembalikan kepada Allah, niscaya di sana aku akan mendapatkan yang lebih baik lagi daripada ini di sisi Rabbku. Walaula karamati alaihi ma a'tani hadza. Seandainya bukan karena kemuliaanku di sisi Allah, Allah tidak akan memberikan kebun-kebun ini kepadaku. Ini sudah kita bahas kemarin. Ini pedenya orang kafir. Orang kafir itu pede. Orang kafir itu pede. Orang kafir itu merasa kalau ada kiamat, kalau ada akhirat, maka mereka akan masuk surga. Ya, seperti orang ini orang kafir ya. Dia kafir karena dia ragu-ragu. Atau contoh yang lain, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka pede, mereka akan masuk surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 111. Wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Dan mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang beragama Yahudi dan Nasrani. Kamilah yang masuk surga, yang beragama Yahudi atau Nasrani. Tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Kata Allah, demikianlah itu hanya angan-angan mereka yang kosong belaka. Katakanlah, tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu orang yang benar. Jadi mereka pede, mereka akan masuk surga. Toh kalau mereka masuk neraka, maka kata mereka, kami masuk neraka hanya sebentar, tidak lama, paling beberapa hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 80, wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Dan mereka berkata, kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali selama beberapa hari saja. Ini orang kafir. Kiamat enggak ada. Kalau ada, saya masuk surga. Kalau orang mukmin, kiamat ada. Mudah-mudahan saya masuk surga. Masih pakai mudah-mudahan, semoga. Kalau orang kafir tidak. Di sini dia mengatakan, kalau bukan karena kemuliaanku di sisi Allah, Allah tidak akan memberikan kebun-kebun ini kepadaku. Ini juga anggapan orang-orang kafir. Mereka menganggap kalau mereka kaya, dikasih dunia, berarti Allah Subhanahu wa taala memuliakannya. Berarti Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Mereka jadikan harta dunia sebagai dalil bahwasanya mereka dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikasih kesusahan, oh berarti Allah tidak sayang. Berarti Allah tidak cinta. Ingat, ini anggapan orang-orang kafir. Terkadang sebagian orang beriman juga punya anggapan seperti ini. Kalau dikasih kekayaan, dikasih jabatan,
berarti Allah sayang, Allah cinta. Kalau tidak dikasih berarti Allah tidak sayang. Ya, kemarin kita baru lihat caleg-caleg ya, itu yang terpilih, mereka mengatakan, oh Allah sayang sama saya, buktinya saya kepilih. Yang nggak kepilih pada stres ya, ada yang sampai gila, ya Allah tidak sayang sama saya, buktinya saya tidak kepilih. Jadi dunia dijadikan sebagai apa? Sebagai patokan. Allah cinta dan Allah benci. Padahal anggapan ini telah dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Fajr ayat 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman." Adapun manusia apabila Rabb-nya mengujinya, lalu dia dimuliakannya dan diberi kesenangan, maka dia berkata, Rabbku telah memuliakanku. Wa amma idza Imalat selanjutnya, idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Adapun bila Rabb-nya mengujinya lalu membatasi rezekinya, mungkin dia dikasih kemiskinan, maka dia berkata rabbi ahanan, Rabbku telah menghinakanku. Ini anggapan manusia. Allah bantah dalam ayat selanjutnya, kalla, sekali-kali tidak demikian. Orang yang dikasih dunia itu tidak berarti Allah mencintainya, Allah memuliakannya. Dan orang yang tidak dikasih dunia tidak berarti Allah membencinya. Justru tanda Allah mencintai seseorang kapan? Ketika Allah memberikan iman kepadanya. Kalau dunia Allah kasih kepada siapa saja. Innallaha yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhib. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia kepada orang yang Allah cintai dan orang yang tidak Allah cintai. Orang beriman ada enggak yang kaya? Banyak. Orang kafir ada enggak yang kaya? Banyak. Orang beriman dikasih dunia, orang kafir juga dikasih dunia. Orang yang taat dikasih dunia, orang yang maksiat juga dikasih dunia. Semua dikasih dunia. Wala yu'ti al-iman illa man yuhib. Dan Allah tidak memberikan iman kecuali kepada orang yang Allah cintai. Jadi tanda, perhatikan, tanda Allah mencintai seseorang ketika Allah berikan kepadanya nikmat Islam, kemudian dia mengamalkannya. Allah berikan kepadanya nikmat iman, iman yang benar ya. Dia bisa beriman kepada Allah, bisa bertauhid kepada Allah. Ini nikmat yang sangat besar. Dan dia mengamalkan Islam, dia sholat 5 waktu. Itu nikmat yang sangat besar yang hanya Allah berikan kepada orang-orang yang Allah cintai. Enggak semua orang dikasih nikmat ini. Banyak orang yang enggak sholat, banyak orang yang punya keyakinan yang menyimpang, banyak orang enggak paham tauhid, banyak sekali. Hanya orang-orang yang Allah cintai, Allah berikan nikmat ini. Bisa beriman kepada Allah dengan keimanan yang benar, bisa mengamalkan Islam. Kita syahadatain, kita sholat, kita puasa, kita zakat, ya, kita haji, ya, dan seterusnya. Ini nikmat yang besar, yang kalau Allah berikan kepada seseorang, maka itu tanda Allah mencintainya. Kalau dunia, tadi dunia kan
Itu bukan tanda, tapi terkadang di sana Allah memberikan dunia kepada orang yang Allah cintai. Misalnya orang dikasih dunia, dia tambah kaya, tambah dermawan. Ya, tambah kaya, tambah dermawan. Ini tanda bahwasanya Allah kasih dia dunia, kemudian Allah mencintainya. Karena semakin kaya dia semakin dermawan. Ya, semakin kaya dia semakin dermawan. Qala lahu sahibuhu ay al-mu'min. Temannya yang mukmin berkata kepadanya, wa huwa yuhawiruhu ay yujawibuhu. Dia menjawabnya, akafarta billazi khalaqaka min turabin. Apakah kamu telah kafir kepada zat yang telah menciptakanmu dari tanah? Yang hukumi dia kafir siapa? Kawannya yang mukmin. Dan vonis dari kawannya ini ditakrir, disetujui oleh Allah, dibenarkan oleh Allah. Buktinya Allah ceritakan dalam Al-Quran. Artinya apa yang dia ucapkan di sini adalah kekafiran. Ucapannya yang mana yang kafir? Ucapan dia yang mana yang kafir? Itu ucapannya ma'azunnu sa'ata qa'imatan. Aku kira kiamat itu enggak ada. Ini ucapan dia yang kafir. Aku kira kiamat itu enggak ada. Toh kalau ada, maka aku akan mendapatkan yang lebih baik di sisi Rabbku. Jadi di sini dia ragu-ragu. Dia ragu-ragu. Dia tidak mengingkari kiamat dan dia juga tidak beriman kepada kiamat. Dia berada di antara keraguan dan keyakinan. Dia berada di antara kekufuran dan keimanan. Ini ragu-ragu antara ada atau tidak ada. Dan Anda sudah sampaikan kemarin, ragu-ragu di sini bukan 50% ya. Ragu-ragu di sini walaupun hanya 1%. Misalnya 99% dia percaya kiamat itu ada, akhirat itu ada. 1% dia tidak percaya, ini kafir. 1% saja dia tidak percaya, kafir. Atau 0,00 sekian persen. Dalam masalah akidah tidak boleh ada keraguan-raguan di dalamnya sedikit pun, enggak boleh. Walaupun 0,001%. Masalah akidah harus sampai taraf yakin. Jadi perkataan dia, ma'azunnu sa'ata qa'imatan. Aku kira kiamat tidak akan terjadi. Kalau aku dikembalikan kepada Rabbku, aku akan dapati yang lebih baik di sisinya daripada kebun-kebun ini. Perkataan inilah yang dihukumi oleh temannya sebagai kekufuran dan dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza inkarun wa ta'zim lima waqa'a fihi min juhudi rabbih allazi khalaqahu wabtada'a khalqal insani min tin. Ini adalah pengingkaran dan sekaligus pengagungan. Dia mengingkari kemudian dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang terjadi, berupa pengingkaran terhadap Rabb yang telah menciptakannya dan yang telah memulai penciptaan manusia min tin, dari tanah. Wa huwa Adam alaihissalam, yaitu Adam alaihissalam. Summa min nutfah, kemudian dari nutfah. Nutfah di sini dari air mani yang terpancar dan air yang hina. Summa sawwaka rajula ay adalaka wa sayyaraka fi ahsani suratin. Kemudian dia mengubahmu dan membentukmu dengan rupa yang indah. Asalnya kita ini dari tanah, bapak kita Nabi Adam dari tanah. Kemudian
ya Allah menciptakan keturunannya dari air mani. Ya kita ini dari air mani, kemudian Allah rubah kita menjadi manusia yang sempurna. Lakinnahu Allahu Rabbi, akan tetapi ya dialah Allah Rabbku, yakni lakin ana la aqulu bima qalatika, saya tidak akan berbicara seperti ucapanmu, saya tidak akan berbicara seperti ucapanmu. Bal a'tarifu lillah bil wahdaniyati wa rububiyah, akan tetapi saya mengakui keesaan dan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Wala usriku bi rabbi ahada, dan saya tidak menyekutukan Rabbku dengan seorang pun. Bal huwallahul ma'budu wahda la syarikalah, bahkan dialah Allah satu-satunya sesembahan, tidak ada sekutu baginya. Ila akhiril kisah, ya hingga akhir kisah, ya sebagaimana ini dibahas dalam tafsir Ibnu Katsir. Ya, antum bisa baca kelengkapan kisah ini dalam tafsir Ibnu Katsir. Ya, ketika Imam Ibnu Katsir menafsirkan surat Al-Kahfi ayat 35 sampai ayat 38. Jadi sahihnya di sini perkataan temannya yang mukmin, akafarta, apakah kamu telah kafir. Jadi keraguan-raguan yang ada di dalam hatinya, itulah yang menjadikan dia kafir. Apa namanya? Kufur syak. Kufur karena ragu-ragu. Seseorang bisa kafir karena ragu-ragu. Dan ingat, ragu-ragu di sini ragu-ragu terhadap apa? Masalah akidah, ragu-ragu terhadap tauhid, ragu-ragu terhadap iman, maka kafir. Ya, bisa ragu-ragu terhadap kebenaran para rasul, kafir. Ragu-ragu terhadap kebenaran Al-Qur'an, kafir. Ragu-ragu terhadap adanya hari kiamat atau kebangkitan, ini juga kafir. Siapa yang ragu-ragu dalam perkara akidah, perkara iman, dan perkara tauhid, maka dia kafir, keluar dari Islam. Wallahu a'lam bishawab. Selesai ya kufur syak, kufur karena ragu. Insyaallah kufur yang keempat kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Kufrul i'rad, kufur karena berpaling. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.